cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau. Yeshua, aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau, Yeshua. Cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Yeshua, aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Engkau, Yeshua. Cinta Engkau, Yeshua. Aku cinta Yeshua, ani ohev otam. 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 Yeshua, ani ohev otam.
Yeshua ani ohev otam. Yeshua ani ohev otam. Yeshua ani ohev otam. Yeshua ani ohev otam. Yeshua ani ohev otam. Yeshua ani ohev otam. Yeshua. Dan kita akan menyanyi dan bermazmur bagi Dia. Nyanyi mazmur bagi Dia, tinggikanlah namanya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Tinggikanlah namanya.
Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Bapa Yahweh. Oleh karena anugerah dan cinta kasih Tuhan, maka kami dapat berkumpul bersama-sama, kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi juga kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Apabila ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan memalingkan alam pikiran kami dari kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami perintahkan Engkau untuk pergi keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, kita telah memuji dan meninggikan namanya. Kita imani bahwa pujian kita berkenan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul kepuasan hati yang sia-sia. Untuk ayat dasarnya mari kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dan Yahweh berfirman kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu menunduk? Jika engkau berbuat baik, tidakkah akan menengadah? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan Kain bercakap-cakap dengan Habil adiknya, dan terjadilah ketika mereka sedang berada di ladang, maka Kain bangkit melawan Habil adiknya lalu membunuhnya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang mengungkapkan ketika anak-anak Adam yang bernama Kain dan Habil, mereka sama-sama mempersembahkan korban bakaran kepada Bapa Yahweh. Tetapi rupanya korbannya Kain ditolak, sehingga Kain panas hati. Dalam kondisi panas hati itu, maka terjadilah seperti apa yang baru saja saya baca. Sesuatu yang menarik adalah yang tertulis pada ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, jika engkau berbuat baik, tidak akan menengadah, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan kalimat ini. Di depan pintu ada apa saudara-saudara? Ada dosa dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu. Jadi dalam hal ini kita melihat bagaimana Kain ketika dia tahu persembahannya ditolak, dia panas hati dan dia merasa iri terhadap Habil adiknya. Nah sebetulnya sesuai dengan judul ini, apa yang dimaksud dengan kepuasan hati yang sia-sia? Secara psikologis,
ketika seseorang melakukan aktivitas, ada kepuasan di dalam hati, tetapi ternyata ketika dia melakukan dan ada rasa puas di dalam hati, tetapi tidak memperbaiki atau mengubah keadaan, yang ada justru semakin mempermalukan diri sendiri dan semakin masuk di dalam permasalahan. Itu yang dialami oleh Kain. Dia panas hati, dia iri, secara kejiwaan dia tidak bisa terima, timbul emosi. Kemudian dia ingin melampiaskan sesuatu supaya hatinya puas. Dan kitab suci katakan Kain pada akhirnya kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Membunuh Habel. Ketika Habel dibunuh, Kain merasa puas. Tetapi apakah apa yang dia lakukan itu mengubah keadaan? Ketika dia membunuh adiknya, kemudian persembahannya diterima oleh Bapa Yahweh, ada perubahan tidak? Tidak ada perubahan. Yang ada justru sebaliknya, mempermalukan diri sendiri dan mempersulit dirinya sendiri. Itulah ketika seseorang dirasuk perasaan emosi yang tinggi. Karena itu firman Elohim mengajar kepada kita, di mana Yeshua mengajarkan kepada kita, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan menghendaki supaya kita ini tidak mudah emosi, karena emosi itu tidak akan mengubah segala sesuatu atau memperbaiki keadaan. Apalagi ketika kita melakukan sesuatu yang emosi, setan bekerja di sana. Jelas di sini dikatakan pada ayat yang ke-7, jika engkau berbuat baik, tidak akan menengadah, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa dan keinginannya. Dosa dan keinginannya ini berbicara tentang setan yang mengintai. Ada ayat yang lain lagi yang mengatakan kita harus waspada karena setan selalu mengaum-ngaum seperti singa yang pada akhirnya akan menelan kita kalau kita tidak waspada. Itu sebetulnya singa ompong, saudara-saudara, karena sudah dikalahkan oleh Yeshua HaMashiach ketika dia mati tergantung di atas kayu salib. Saya ingin ingatkan kepada saudara, ketika seseorang hatinya membara, ketika secara kejiwaan timbul emosi, setan sangat dekat dengan saudara. Ini yang harus diperhatikan dengan baik. Setan, kenapa saudara-saudara? Sangat dekat dengan kita, sehingga seringkali terjadi ketika kita kecewa, ketika kita marah, setan itu berbicara di alam pikiran dan hati kita. Sudahlah, ngapain kamu hidup, mati aja lah, sudah bubar, selesai. Tetapi apakah kalau mati itu menyelesaikan masalah? Tidak. Kita lihat contohnya Yehuda Iskariot. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-27. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, dia menyingkir, dan setelah pergi dia kenapa? Menggantung diri. Jadi ketika Yehuda Iskariot sudah menjual Yeshua, itu pun diawali dari setan yang berbicara kepadanya.
Akibatnya dia mencium gurunya dengan ciuman maut, bukan ciuman kasih sayang, tetapi ciuman yang mematikan, untuk menunjukkan inilah orangnya yang harus engkau tangkap. Dan setelah melihat situasi dan kondisi, apa yang dilakukan oleh Yehuda Iskariot, dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Penyesalan itu sendiri sudah membuktikan tidak terjadi perubahan apapun setelah dia mendengar suara setan untuk mencium gurunya dengan ciuman maut. Karena itu yang harus kita waspadai adalah sikap hati kita. Karena itu firman Elohim mengajarkan, perhatikanlah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa yang diperhatikan hati? Karena hati itu tempat untuk mengolah segala sesuatu yang akan dilakukan oleh orang. Baru setelah olahan itu matang, dia akan kirimkan ke otak. Kemudian otak yang akan melakukan perintah terhadap tubuh untuk mengeksekusinya. Dan ini berbahaya sekali, saudara-saudara. Sebetulnya kalau kita perhatikan, apakah itu sifatnya Tuhan? Ketika seseorang emosi, berpikir pendek, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, itu juga yang dilakukan oleh Bapa Yahweh. Cuma bedanya, ketika seseorang kecewa, ketika seseorang marah, itu ditujukannya bagi diri sendiri, artinya untuk kepuasan hatinya sendiri. Sedangkan kekecewaan yang Yahweh alami itu adalah karena dia melihat orang yang seharusnya diberkati, seharusnya melakukan kebenaran firman, mereka tidak melakukannya. Jadi kalau Bapa Yahweh ditujukan kepada orang lain untuk memperbaiki, tetapi kalau kekecewaan yang dialami oleh manusia bersifat egosentris. Karena itulah kalau kita membaca di dalam kitab suci, berkali-kali Yahweh menyesal dengan tindakannya. Mari kita membuka ayat-ayatnya ya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6. Kenapa sampai Yahweh menyesal? Nanti saya akan terangkan. Kejadian 6 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, dan Yahweh menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu telah memilukan hatinya. Yahweh kenapa? Menyesal. Ada orang yang bertanya kepada saya begini, Pak, kalau Bapa Yahweh menyesal, berarti dia tidak maha tahu dong. Seharusnya dia tidak mungkin sebagai Tuhan yang menyesal, karena orang yang menyesal karena dia tidak tahu akibat yang ditimbulkannya. Kita lihat lagi penyesalan-penyesalan yang ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-11, mulai ayat 10 saja. Lalu firman Yahweh datang kepada Samuel dengan mengatakan, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul memerintah sebagai raja, karena dia telah berbalik dari mengikuti aku, dan dia tidak bangkit untuk melaksanakan firmanku. Dan Samuel menjadi marah, lalu ia menangis sepanjang malam kepada Yahweh. Jadi kembali, penyesalan yang ditimbulkan di hati Yahweh itu tidak bersentral kepada dirinya, tetapi kecewa melihat orang yang diciptakannya dengan tujuan baik tetapi tidak melakukan kebaikan. Ketika Saul dilantik menjadi raja, itu pun sebetulnya bukan kehendak Bapa Yahweh, tetapi karena paksaan bangsa pilihannya,
Dan karena Yahweh mengasihi, maka Yahweh mengabulkannya. Tetapi sangat disayangkan orang yang dilantiknya tersebut ternyata tidak melakukan firman dengan baik, sehingga Yahweh menyesal. Kemudian kita lihat lagi tentang penyesalan ini terlebih dahulu, baru nanti saya akan terangkan. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Dan malaikat itu mengulurkan tangannya ke Yerusalem untuk menghancurkannya. Maka menyesalah Yahweh karena malapetaka itu. Lalu dia berfirman kepada malaikat yang sedang menghancurkan orang-orang itu, cukup, sekarang hentikan tanganmu. Dan malaikatnya Yahweh itu ada di dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Kembali kita melihat penyesalan-penyesalan yang dilakukan oleh Bapa Yahweh. Kita lihat lagi di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21, 1 Tawarikh pasal 21 ayat yang ke-15. Dan Elohim mengutus seorang malaikat ke Yerusalem untuk mengadakan pemusnahan. Dan ketika dia sedang mengadakan pemusnahan, Yahweh melihat lalu menyesal akan malapetaka itu. Kemudian dia berfirman kepada malaikat yang sedang mengadakan pemusnahan, cukup, sekarang turunkan tanganmu. Dan malaikat Yahweh berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Jadi kembali penyesalan yang Yahweh alami itu karena ulah manusia yang tidak melaksanakan kebenaran. Jadi tidak bersentral kepada dirinya, tetapi sebetulnya demi kebaikan manusia, tetapi manusia tidak melaksanakannya. Satu lagi nanti baru saya akan terangkan di dalam kitab Amos. Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-6. Mengenai hal itu Yahweh telah menyesal, hal itu tidak akan terjadi. Yahweh berfirman. Mengenai hal itu Yahweh telah menyesal, hal itu tidak akan terjadi. Tuhan Yahweh berfirman. Nah, sekarang kita sudah melihat sebetulnya ada banyak ayat-ayat yang lain yang mengungkapkan bagaimana Yahweh menyesal. Ada orang yang bertanya dan pertanyaan itu logis. Kok Yahweh yang katanya Tuhan Maha Tahu, kenapa bisa salah memilih? Misalkan di dalam penciptaan manusia, tadi sudah tertulis dalam kitab Kejadian kan, manusia yang diciptakan ternyata membuat dia menyesal. Ketika dia mengizinkan Saul dilantik, Saul mengecewakan. Apakah Yahweh tidak bisa membuat manusia yang diciptakannya tidak membuat dia menyesal? Apakah Yahweh tidak bisa membuat Saul yang dilantik itu tidak mengecewakan? Saya mau tanya kepada saudara, Yahweh bisa tidak melakukan itu? Bisa tidak? Bisa. Tetapi kenapa Yahweh tidak melakukan itu? Itulah sebabnya seringkali saya katakan manusia adalah ciptaan Elohim yang paling sempurna, yaitu memiliki kehendak bebas, free will. Saudara mau melakukan apa saja, silakan. Kalau Bapa Yahweh membuat manusia seperti robot, tentu sangat bisa, tetapi itu bukan ciptaan yang sempurna. Saudara bisa menciptakan robot. Sekarang ini ada banyak robot yang persis seperti manusia. Bahkan saya membaca berita dan nonton di YouTube, pria-pria Jepang lebih suka tidak menikah dengan perempuan, tetapi lebih suka memiliki boneka perempuan. Ketika ditanya apa alasannya, karena boneka perempuan sudah cantik, nurut, tidak pernah ngelawan. Loh, namanya boneka, saudara-saudara. Iya kan?
Nah, ini kan sesuatu yang tidak sempurna, tetapi manusia itu diberi kebebasan penuh. Karena itu ketika Yahweh berbicara kepada Adam dan Hawa, jangan engkau memakan buah dari pengetahuan hal baik dan buruk, karena pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Kenapa? Karena ketika dia memakan buah pengetahuan hal baik dan buruk, maka pengetahuan manusia akan demikian luar biasa, sehingga ketika Tuhan menciptakan, aku akan menciptakan manusia segambar atau secitra Elohim. Itulah sifat-sifat Elohim ada di dalam diri manusia. Maka dari itu salah satu di antara ciptaan manusia yang memiliki sifat seperti Elohim itu apa? Suka dipuji. Yahweh itu suka dipuji. Kalau kita berdoa, misalkan doa pagi di gereja, kita doa malam di bukit doa, mungkin kita tidak sempat berdoa syafaat, tetapi kita lebih banyak untuk menyembah dan mengagungkan Dia. Itu kita sedang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Kalau untuk apa yang menjadi kebutuhan kita, baik untuk diri pribadi maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapa Yahweh Maha tahu. Tetapi yang Yahweh kehendaki adalah bagaimana kita bangun pagi-pagi, kita datang ke bukit doa, kita menyembah, mengagungkan tinggi namanya. Itu yang membuat Yahweh senang. Bisa dipahami saudara-saudara? Karena itu kalau ada orang mengatakan, wah aku rasa senang dipuji, wah ini bahaya ini saudara-saudara. Coba kalau ada orang mengatakan, mulut kamu itu loh bibirnya ketebelan, hidung kamu mencong sidik, motone kiir-kiir, apakah saudara akan mengatakan, terima kasih saudaraku, terima kasih dengan ucapannya? Pasti hatinya mendongkol. Tapi kalau, wah hari ini kamu lain deh, cantik, ganteng, wah langsung melayang. Ya, kenapa? Karena itu sifatnya Bapa Yahweh, suka dipuji. Cuman yang dilarang adalah gila pujian. Akhirnya jadi mengkultus individukan. Karena itu saya tidak suka dikultus individu. Wah Pak Yakub segala-galanya, saudara belum lihat bagaimana banyak kelemahan yang ada dalam diri saya. Karena kalau orang mengkultus individu saya, ketika saudara tahu kelemahan saya, saudara akan kecewa. Tetapi kalau saudara mengkultus individukan Bapa Yahweh, engkau tidak akan pernah kecewa. Banyak pendeta senang dipuji, dalam arti gila hormat. Saya dipuji senang karena itu sifatnya Tuhan, tapi saya tidak senang kalau pujiannya keterlaluan. Karena ini mengkultus individu. Berapa banyak orang yang suka dengan kultus individu cepat mati, karena itu merebut kemuliaan Tuhan. Paham saudara-saudara? Jadi kalau saudara menghendaki saya umur panjang, jangan dikultus individu, biasa-biasa saja. Karena saya juga tidak suka kalau saudara terlalu mengagung-agungkan saya. Karena saya tahu siapa diri saya penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kalau saudara mau mengkultus individu, kultus individukan Tuhan. Karena itu di dalam saya melayani pekerjaan Tuhan, saya tidak berfokus kepada diri saya, fokuslah kepada Tuhan. Kalau sampai ada orang yang mengkultus individukan gembala, itu satu kekeliruan besar, saudara-saudara. Dan saya katakan itu kegagalan seorang gembala yang tidak bisa mendidik jemaatnya untuk mengkultus individukan Tuhan. Loh kalau gitu Pak Yakub nggak suka disanjung. Suka, siapa yang nggak suka? Cuman biasa-biasa saja gitu loh. Paham saudara-saudara? Karena kalau saya terus menerima sanjungan dan saya haleluya ya,
itu sama saja dengan saya merebut kemuliaan Tuhan, karena sebetulnya yang berhak menerima hormat, pujian, dan syukur itu hanya kepada Tuhan. Kalau saya melayani saudara, saya tidak sedang menciptakan hutang budi kepada saudara, tidak. Tetapi itu merupakan kewajiban saya sebagai seorang hamba yang melayani saudara. Bisa dipahami saudara-saudara? Karena itu kalau ada di antara saudara yang meminta pertolongan saya, mendoakan dan sebagainya, jangan saudara pikir sungkan karena nanti hutang budi, jangan. Saya tidak pernah menaruh saudara dalam posisi berhutang budi kepada saya. Tetapi itu merupakan kewajiban yang sudah harus saya lakukan sebagai seorang hamba. Kenapa Yahweh sampai kecewa? Sebetulnya karena kekecewaan itu sudah sangat mendalam. Karena kitab suci juga mengajarkan Yahweh itu adalah pribadi yang lambat untuk marah, saudara-saudara. Coba kita membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Yahweh lah yang lambat untuk marah dan yang besar kemurahannya, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran, tetapi dia sekali-kali tidak membebaskan, malah memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga bahkan sampai yang keempat. Coba saudara-saudara, saya garis bawahi kata-kata Yahweh lambat marah, dan bahkan dikatakan besar kemurahannya. Ketika seseorang mengalami permasalahan pribadi dengan Bapa Yahweh, kemudian orang yang bersangkutan tahu bahwa dirinya bermasalah karena melakukan pelanggaran firman, lalu orang itu bertobat, Yahweh itu adalah pribadi yang maha pengampun. Jadi kalau ada di antara saudara yang merasa saya banyak dosa Pak, saudaralah yang dicari Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Baik saudara yang ada di sini maupun saudara yang nonton YouTube ini, saudaralah orang yang dicari Tuhan, karena Tuhan sangat sayang kepada saudara, supaya saudara diselamatkan. Jadi sekali lagi, penyesalan yang ada dalam diri Yahweh itu bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena Yahweh memberi kebebasan manusia untuk mengambil sikap, atau istilah kerennya free will, keinginan bebas melakukan perbuatan pelanggaran firman yang diawali dari emosi yang tidak terkendali. Saudara-saudara, Kain membunuh karena hatinya panas, iri hati terhadap adiknya. Sebetulnya saya sudah menyiapkan 2 video, tetapi tadi saya lihat di belakang kok tidak muncul. Rupanya saya lupa untuk memindah dari komputer ke flash disk. Nah, itulah kelemahan saya, saudara-saudara. Videonya menceritakan tentang emosi yang membawa maut. Saya tidak tahu apakah saudara sudah nonton video ini karena sudah viral. Yang pertama, diceritakan ada seorang bapak pulang kerja bawa mobil. Dia klakson dari luar, pintu gerbangnya tidak dibuka, saudara-saudara, karena istrinya sedang masak, pembantunya sedang mandi. Diklakson terus, tidak dibuka. Mungkin karena dia sudah capek pulang kerja, emosinya naik. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tabrak pintu gerbangnya dengan mobilnya. Saking emosinya, karena lama tidak dibukakan, pintu gerbangnya sendiri ditabrak. Tetapi ternyata anaknya yang kecil lari-lari sedang membuka pintu gerbangnya, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Anak itu kambruan pintu gerbangnya dan kelindes mobilnya. Matilah anak itu. Ini emosi yang membawa maut. Kemudian yang video kedua, ada seorang laki-laki gemuk,
Dia ada di rumah tingkat 2. Saya tidak tahu bahasannya, tetapi yang jelas dia sedang emosi terhadap seseorang. Dia marah-marah dari tingkat 2. Kemudian dia masuk ke dalam, dia ambil barang-barang, dia lempar keluar. Tetapi ketika dia melempar keluar, dia tidak mampu mengendalikan dirinya, saking emosinya tinggi, dia jatuh. Mati juga, saudara-saudara. Polis aradılar mı? Karena itu hati-hati dengan emosi. Karena ketika saudara sedang marah, ketika saudara sedang emosi, setan dekat sekali dengan saudara. Yehuda Iskariot mendengar suara setan. Mati aja lah sudah, ngapain kamu hidup? Kamu sudah menjadi pengkhianat gurumu sendiri. Akhirnya dia gantung diri. Jadi itulah kerjaan setan, saudara-saudara. Karena apa? Saat hati berkecamuk, pikirannya tidak berjalan dengan sempurna. Dulu pada saat saya mengalami permasalahan berat, emosi saya tinggi, tahun 2001, tanggal berapa, saudara-saudara? 17 Agustus. Ini tanggal berapa? 16, berarti besok ya. Itu ulang tahun kehancuran saya. 17 Agustus saya diperlakukan tidak manusiawi. Saya marah luar biasa. Manusiawi, saudara-saudara. Saya sampaikan ini, saya tidak malu. Tapi saya sekarang sudah tidak lagi marah. Justru saya bersyukur karena saya melihat dari sudut yang berbeda. Kalau Tuhan tidak memakai orang-orang tertentu untuk menyingkirkan saya, tidak ada gereja ini, betul tidak? Tapi pada saat itu pikiran pendek, saya sudah siap, saya bunuh 3 orang, paling-paling juga masuk penjara, tidak masalah. Itu pikiran pendek, karena emosi sedang meletup, hati sedang membara. Mungkin kalau nyeplok telur langsung mateng telurnya. Tapi karena saya takut Tuhan, saya merenung ketika Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Hambaku, jangan lakukan. Itu ngomong berkali-kali. Yang sangat jelas adalah ketika saya ada di rumah Tante Samsik, malam-malam Bu Yakob sudah tidur, anak-anak sudah tidur. Saya baru ditelepon dari negara lain yang saya baru sampaikan bahwa itu dari Argentina. Pak, tolong gembalakan kami, Pak. Loh, apa Bapak enggak tahu kalau saya bermasalah? Tahu, Pak. Tapi kami siap dibentuk oleh Bapak. Wah, berarti Tuhan izinkan pelayanan saya runtuh di Indonesia, khususnya di Ambarawa, supaya kalau saya pergi ke Argentina, saya tidak kecewa. Manusiawi enggak, saudara-saudara? Manusiawi. Saya bilang sama orang tersebut, Pak, saya akan berdoa, tunggu jawaban doa saya 1 minggu lagi. Saya berdoa kepada Tuhan, Bapak Yahweh, saya kan sudah menceritakan kebenaran tentang namamu. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Sangat tidak manusiawi. Saya diusir pun malam hari, preman pun tidak melakukan itu. Rupanya Tuhan mengendaki saya bisa menjadi seorang gembala di Argentina. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini datang daripadamu, berfirmanlah kepadaku. Sekitar jam 2 dini hari, Bu Yakob sudah tidur, matanya bendul, anak-anak sudah tidur.
Ya memang itu masa-masa sulit kami, saudara-saudara. Ibadah kami tidak tahu bagaimana, berapa orang yang akan ikut dan sebagainya. Tuhan berbicara secara audible. Suaranya itu seperti iklan, semuanya dari Mayora. Pernah saudara dengar iklan itu? Suaranya berat, mantap begitu. Tuhan berbicara, hambaku, jangan keluar dari kota ini. Aku akan mengubah Indonesia dari sini. Wah, luar biasa. Saya bilang, Tuhan, kalau ini suara datang daripadamu, saya minta tanda. Tandanya orang yang saya janjikan 1 minggu lagi itu telepon saya. Dia tidak akan telepon. Sampai detik ini orang itu tidak telepon saya. Itu artinya benar bahwa itu adalah suara dari Bapa Yahweh. Dan saudara boleh melihat sekarang, Indonesia sudah banyak orang mengenal nama Bapa. Dan ini membuktikan bahwa pemulihan nama Yahweh bukan karena Yakub Sulistyo, tetapi karena ini waktu Bapa Yahweh di akhir zaman. Jika pemulihan segala sesuatu terjadi, maka itu tanda kesudahan zaman sudah dekat. Dulu ada pemulihan pujian, praise and worship. Kemudian ada pemulihan holy laughter. Semua sudah berlalu. Pemulihan yang terakhir adalah namanya sendiri, dan nama Yeshua HaMasiah. Orang Kristen Arab itu kenalnya Yeshua, tetapi saya sering nonton di YouTube, orang Kristen Arab tidak lagi menyebut Yeshua, tetapi menyebutnya Yeshua. Jadi bukan hanya nama Yahweh. Kalau nama Yahweh Kristen Arab sudah kenal, mereka menyebutnya Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ketika emosi tidak terkendali, setan mendekat. Tetapi Bapa Yahweh menolong saya dengan berbicara melalui Ruach HaKodes. Nah, yang berbahaya adalah kalau raja yang marah. Coba kita membuka ayatnya di dalam Amsal 19. Amsal 19 ayat yang ke-12. Kegeraman raja bagaikan auman seekor singa muda, tetapi kebaikannya bagaikan embun di atas rerumputan. Orang-orang yang nyinyir terhadap Jokowi itu sebetulnya menunjukkan ketololannya, menunjukkan kebodohannya, menunjukkan kebebalan otaknya. Dia tidak tahu kalau Jokowi mengatakan tangkap, mati dia. Bisa dipahami, saudara-saudara? Itu orang nggak ngerti firman. Bahayanya ucapan seorang raja, seorang pemimpin besar. Saya nggak habis pikir bagaimana orang-orang hebat dari negara-negara lain begitu hormat kepada Presiden Joko Widodo, tetapi masyarakatnya sendiri kok justru nyinyir. Ini menunjukkan kalau otaknya nggak jalan. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Saudara punya jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan berikut adalah, apa yang dilakukan saat emosi datang? Saya mau tanya kepada saudara ya, tolong jawab, jujur jawabnya, ngomong yang keras, nggak ada apa namanya hukumannya. Pernahkah saudara emosi? Oh, berarti saudara manusia. Kalau saudara bukan manusia, saudara nggak pernah emosi. Walaupun wawan sekalipun yang nggak pernah marah, itu kalau diomelin cuma cengengesan saja, saya yakin dia pernah emosi juga. Mana Wawan? Ada enggak? Oh, kerja. Saya yakin dia pernah emosi juga, saudara-saudara. Namanya juga manusia. Tetapi apa yang dilakukan saat emosi datang? Ketika saudara marah menjadi-jadi,
kunci yang paling baik adalah memuji Bapa Yahweh. Karena ketika orang marah, coba kalau saudara marah suruh nyanyi, sulitnya setengah mati, betul enggak? Tapi coba saudara lakukan, di dalam pujian ada kuasa yang besar. Dan ketika kita sedang marah, kita memuji Bapa Yahweh, maka amarah itu akan reda. Seperti bara disiram pakai gelondongan es, langsung mati bara api tersebut. Saya sering mendengar ada ibu-ibu yang capek sambil ngerajangin bawang atau apa begitu ya, marah karena capek. Biasanya orang kalau terlalu capek itu mudah marah, mudah emosi, seperti seorang bapak yang pulang kerja bawa mobil tadi. Saya pernah tanya sama seorang ibu-ibu di Jakarta, saya lupa namanya. Dia bilang, "Pak, saya kalau marah saya nyanyi aja sudah, nyanyi nih. Walaupun mungkin nyanyinya juga asal bunyi, tapi itu membuat suasana hati itu langsung turun mendesak, luar biasa." Oh, saya pegang perkataan ibu ini, karena hati yang gembira itu obat, ya. Jadi mengobati segala sesuatu. Itu kalau saudara emosi. Sebaliknya kalau saudara yang dibuat sebagai objek emosian orang, apa yang harus saudara lakukan? Jawabannya, tinggalkan dan jangan dengarkan. Tetapi kalau saudara sedang diomeli orang tua, jangan tinggalkan, itu tidak sopan, ya. Kalau saudara sedang diomeli orang tua, diam aja di situ. Lah kan dengar Pak, mikir yang lain. Ini rahasia ya. Otak saudara mikir yang lain. Jangan dengerin bapak ibu saudara yang sedang ngomel-ngomel. Karena orang kalau sudah ngomel, itu kadang ucapannya tidak terkontrol. Dan ini berbahaya sekali saudara. Salah satu contoh, kita membuka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 5 sampai ayat yang ke-12 saja. Saya akan baca, perhatikan. Adapun Raja Daud tiba di Bahurim, dan nampaklah ada seorang pria keluar dari sana, dari kaum keluarga Saul, dan namanya Shimei orang Gera. Sambil keluar dia datang dan melecehkan, dan dia melempari Daud dengan batu, juga semua hamba Raja Daud dan seluruh rakyat, bahkan semua pahlawan yang berada di kanan kirinya. Ini kan orang sempok, saudara-saudara. Raja dimaki-maki, dilemparin batu. Lah raja, kan ini orang nggak mikir. Seperti baru kejadian kemarin di Jember, ada orang naik sepeda motor masuk ke Polres, ngeluarin pisau. Lah ini kan orang sempok, saudara-saudara. Polisi ditantang, ya gampang dilumpuhkan. Ini orang yang nggak dipakai otaknya. Shimei pun melakukan itu. Ayat 7, dan dengan melecehkan, Shimei mengatakan demikian, "Nyala, nyala, hei manusia penumpah darah, hei manusia tak berharga, Yahweh telah membalas kepadamu semua darah keluarga Saul di tempat engkau telah menguasainya, dan Yahweh akan memberikan kerajaan itu ke tangan Absalom anakmu, dan ketahuilah engkau diambil di dalam kemalanganmu, karena engkaulah seorang penumpah darah." Menyumpahi pakai nama Yahweh. Ngeri sekali saudara-saudara. Ayat 9, dan Abisai anak Zeruya berkata kepada raja, "Kenapa anjing yang mati ini menista tuanku raja?" Luar biasa sekali, saya baca ini ketawa saudara-saudara. Ya, orang kecil berani-berani ganggu raja.
Maka Abisai katakan, mengapa anjing yang mati ini menista tuanku raja? Aku mohon biarkan aku menyeberang dan biarlah aku memenggal kepalanya. Namun raja berkata, apakah urusanku dan urusanmu, hai anak Zeruya? Karena itu biarkanlah dia menista, sebab jika Yahweh telah mengatakan kepadanya, nistalah David, maka siapakah yang dapat berkata, mengapa engkau berbuat demikian? Maka berkatalah David kepada Abisai dan kepada seluruh hambanya, lihatlah, anakku yang keluar dari kandung benihku sedang mengejar nyawaku. Apalagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarkanlah dia menista, karena Yahweh telah berbicara kepadanya. Mungkin Yahweh akan memerhatikan penderitaanku dan Yahweh akan mengembalikan kebaikan kepadaku ganti nistaannya pada hari ini. Jadi saat dikatai Simei, David tidak melawan, takut salah. Dia kira benar tindakan membunuh Simei kalau ternyata itu perintah Yahweh. Tetapi David tidak lakukan itu. Anggap saja Tuhan sedang membentuknya. Jadi kalau saudara diomelin, jangan saudara mikir negatifnya, mikir positifnya. Oh, Pak Yakub marah, berarti Pak Yakub sedang memperhatikan saya. Saya salut sama Om Pen. Dulu ketika datang awal, Om Pen nyenggolkan mobil, saya kan marah, saudara-saudara. Saya diamkan, dia tidak tahan. Dia tidak tahan, saya diamkan. Dia ngomong, Pak Yakub, waktu itu belum panggil saya Dedi karena masih baru-baru. Pak Yakub, apa salah saya? Kok saya didiamkan? Sebetulnya kalau orang didiamkan itu semakin menderita loh, saudara-saudara ya. Jadi dia sangat menderita sekali. Kalau saya salah, tegur saya, omelin saya, bila perlu pukul saya. Wah, ini orang kok pikirannya beda ini. Nah, baru di situ saya mulai berpikir, ini akan Tuhan pakai luar biasa. Saya bentuk dia. Karena apa? Dia mengambil sudut positifnya. Nah, saudara pun begitu. Baru sekali-kalinya masuk ke gereja diomelin sama Pak Yakub, wes minggu ngarep ora sida lunga meneh, bubar ae gereja-gereja nanapaan. Ini segi negatif. Mungkin ketika firman ini disampaikan juga menegur saudara, saya tidak mau tahu, karena saya tidak tahu permasalahan saudara. Ini adalah suara Tuhan bagi saudara, supaya kita belajar untuk menjadi orang yang sama seperti Yesua, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Jadi ketika saudara sedang diomeli, anggap saja Tuhan sedang membentuk. Ya. Nah, misalkan dikutuki bagaimana, Pak? Ingat, saudara adalah orang yang sudah menerima otoritas di bawah kuasa nama Yahweh. Maka oleh kemurahan Yahweh, kutuk tidak berpengaruh asal kita tidak kepahitan terhadapnya. Kita membuka ayat yang terakhir, Keluaran pasal yang ke-23 ayat 20 sampai 21. Lihatlah, aku akan mengirimkan seorang malaikat ke hadapanmu untuk menjagamu di perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Berjaga-jagalah di hadapannya dan dengarkanlah akan suaranya. Jangan engkau membuat dia kepahitan, karena dia tidak akan menanggung pelanggaranmu, sebab namaku ada di dalam dia. Jadi kalaupun saudara menerima kutuk, terima saja kutuk itu, tidak akan kena kepada saudara, asal saudara tidak membenci orang yang mengutuki. Paham saudara? Kalau saudara membenci orang yang mengutuki saudara, kutuk itu akan kena, kutuk itu akan masuk. Tetapi ketika saudara dikutuki, saudara tidak membenci, kutuk itu akan hilang, menguap begitu saja. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Saudara sebagai orang tua, hati-hati dengan ucapanmu.
Lebih baik engkau memberkati anak-anak cucumu daripada engkau mengutukinya. Karena ucapanmu adalah ucapan yang sangat berotoritas. Kalau kita menyadari bahwa ucapan kita adalah ucapan yang berotoritas, jangan kita katakan hal-hal yang negatif. Saya kan orang desa, Pak. Ya memang kita orang desa. Saya orang bodoh. Saya orang tidak bisa apa-apa. Hasilnya apa? Bodoh dan tidak bisa apa-apa. Apa yang harus kita katakan? Saya boleh orang desa, tapi mentalku bukan mental desa. Mentalku adalah mental pionir, mental pengubah sejarah, mental pengubah negara. Artinya saudara punya visi dan misi yang besar, maka visi dan misi yang besar itu akan terrealisasi dalam hidup saudara. Saya kan sudah sering kali katakan, kalau saya menggembalakan terjadi stagnan, lebih baik saya turun. Saya merasa bahwa penggembalaan ini tidak bisa maksimal, maka saya perlu melantik orang yang cocok. Simeon itu berkali-kali mau meninggalkan pekerjaan karena sudah rindu untuk pelayanan, tapi saya melarang. Karena apa? Saya ingin dia punya pengalaman terlebih dahulu. Dan setelah cukup pengalaman itu, dan saya klarifikasikan, istrinya pun siap, dan bahkan istrinya yang resign terlebih dahulu. Dan sekarang waktunya, saya yakin nanti dengan hadirnya Simeon di tengah-tengah kita, sekarang sudah ada di Ambarawa, di Ambawen, saudara-saudara. Saya yakin gereja pemulihan firman akan semakin maju, gereja pemulihan firman Surya Kebenaran juga akan maju. Karena ditangani oleh orang-orang profesional. Saya sudah bukan profesional, saudara-saudara. Wong mau bawa video aja lali kok. Memang sudah terjadi penurunan pikiran. Itu sudah karena faktor usia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inti daripada kebenaran firman pada hari ini, jaga hati saudara supaya ketika emosi datang, saudara mampu mengendalikannya. Paham? Bukan berarti tidak boleh emosi, namanya manusia ada emosi, tetapi ketika emosi datang kita mampu mengendalikannya. Kain tidak mampu mengendalikannya sehingga dia menuruti suara setan untuk membunuh. Saya kasih tahu cara kerja setan sebagai kesaksian yang terakhir. Cara kerja setan itu begini, saudara. Ketika seseorang emosi, dia dekat, dia bicara terus tuh. Dia bicara terus. Bicaranya apa? Mati bunuh diri saja. Tinggalkan saja. Bubar saja. Buktikan kalau kamu itu hebat. Kan selalu seperti itu terus yang ngomong setannya. Ada orang yang dari tingkat 30 suaranya terus menggema, ayo, ayo. Tapi begitu orang itu mengambil langkah untuk terjun, ketika dia sudah melayang, setan pergi. Maka dia menyesal, dan penyesalannya dalam keadaan terbang yang tidak punya sayap. Ketika mendarat dia mati dan dia langsung masuk tol menuju ke neraka. Karena tidak ada orang mati bunuh diri masuk surga, tidak ada. Apapun alasannya, karena dia sudah berlaku jahat terhadap dirinya sendiri. Paham saudara? Itu cara kerja setan. Makanya untuk gampangnya ada pendeta yang mengatakan begini, kalau kamu sedang marah, coba ngilu. Lihat itu setan sedang ada di dalam wajahmu itu. Ya kan, kalau sedang marah emosi kan lain, matanya melotot, merah, auranya berubah. Saya bisa melihat aura. Ketika orang sedang marah,
auranya merah membara, saudara-saudara. Tetapi ketika orang mau bunuh diri, auranya hitam. Mengerikan sekali. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengendalikan diri kita, supaya apa yang Yeshua ajarkan, kita belajar darinya menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Buat firman Tuhan, saya tidak akan memperpanjang, biarlah firman ini memberkati di dalam kehidupan saudara. Baik, saudara-saudara, sebelum kita akhiri, nanti saudara pulang lewat sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada hand sanitizer yang otomatis. Ini persembahan dari Ibu Milka. Jadi nanti saudara sebelum pulang, nggak usah apa-apa, tinggal tangannya aja diselogrongkan gitu, nanti dia akan keluar sendiri, saudara pakai. Tapi jangan berkali-kali begitu ya, cukup sekali saja. Terima kasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, Bapa Yahweh, Engkau yang telah berfirman kepada kami, Engkau yang mengajar kepada kami untuk kami melakukan kebenaran firman. Engkau berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada hari ini dan yang mendengarkan firman-Mu baik melalui YouTube maupun secara langsung. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan korban untuk radio, supaya radio Surya Kebenaran terus jaya di udara untuk memberitakan nama Bapa Yahweh. Engkau berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pana oleh kawayashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.
life.